Masjid, masuknya seorang perempuan ke dalam masjid. In hasala ma'ahu julusun, jika masuknya kemudian dia duduk di dalam masjid. Aw lubsun, atau berdiam diri dalam jangka waktu yang sebenarnya jangka waktu minimalnya disebut duduk atau lubsun itu minimalnya adalah kadar tumanina. Kadar tumanina itu sudah disebut julus, sudah disebut lubsun. Kadar tumanina itu kadar membaca kalimat subhanallah. Jadi kalau sudah kadarnya segitu, itu sudah disebut duduk, sudah disebut berdiam diri, sudah disebut duduk di masjid dan berdiam diri di masjid. Jadi berhenti, kadarnya subhanallah itu sudah disebut lubsun. Walau qaimatun, meskipun tidak duduk, dia berdiri. Au taraddadat, atau bolak-balik di dalam masjid itu, bolak-balik. Haruma ariha dzalik, maka haram hukumnya melakukan hal itu. Ibu sekalian, jangan lupa, bukan hanya yang kemudian masjid yang terbayang sama kita adalah dalam masjid. Semua yang disebut masjid, semua yang disebut masjid, jika ada pelataran masjid diniatkan untuk masjid, maka disebut masjid. Dan bukan hanya pelatarannya, termasuk tiangnya, termasuk temboknya, termasuk begitu ya. Jadi kalau ibu mungkin datang ke masjid yang masjid zaman rumah di bawah, kan jalan rumah di bawah itu yang di sekolah itu agak sedikit tinggi ya. Nah, kadang-kadang anak-anak yang haid itu bersandar di situ, nggak boleh. Dia tidak diperkenankan. Misalnya dia duduk di situ, terus nulis di bawah, tapi begitu. Tapi tangannya itu di masjid, gitu. Tidak diperkenankan. Atau nyandar, nggak diperkenankan. Tembok masjid nggak diperkenankan. Semua yang dimaknai dengan masjid. Jadi bukan masjid yang terbayang hanya dalamnya masjid saja. Semua yang terkait dengan masjid hukumnya adalah haram. Bersandar dengan tiang masjid hukumnya adalah haram. Kemudian bersandar dengan tembok masjid juga hukumnya adalah haram. Itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu lagi yang jangan lupa adalah pendapat ini bukan hanya paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, tapi paling kuat di 4 mazhab. Maka kemudian dipertanyakan ketika ada orang membolehkan orang lain masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid. Itu menjadi pertanyaan. Karena ini kuat di pandangan 4 mazhab. Tadi malam saya coba merujuk di beberapa kitab. Ternyata yang membolehkan itu adalah Imam Daud Al-Zahiri. Mazhab Daud Al-Zahiri membolehkan seseorang masuk ke dalam masjid meskipun dalam keadaan haid. Muncul lagi kemudian pertanyaan berikutnya, apa mungkin kemudian mereka merujuk kepada pandangan Imam Daud Al-Zahiri? Sayangnya, kalaupun kemudian mereka merujuk kepada pandangan Imam Daud Al-Zahiri, mereka tidak menyebut mazhabnya. Itu yang jadi masalah. Mereka hanya mengatakan bahwa boleh masuk masjid kalau haid. Bapak-bapak coba datang ke kampus-kampus. Orang-orang di kampus itu, mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu, masuk masjid dalam keadaan haid. Masuk masjid dalam keadaan haid. Duduk di masjid, kajian di masjid dalam keadaan haid. Sekali lagi dan sekali lagi, ini kuat di dalam pandangan 4 mazhab, bukan hanya mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang begini ini yang kemudian menjadi masalah di negeri kita. Kalau kemudian dia berseloroh bahwa hukumnya adalah kami tidak bermadzhab, ya sudahlah, pegang hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La uhillu al-masjida li junubin wa haid.
tidak halal masjid itu bagi orang yang junub, bagi orang yang haid. Kalau mau sedikit pakai logika saja, orang yang junub tuh nggak ada bekasnya. Seandainya yang junub tadi sudah bebersih tapi belum mandi besar, dia terus pengen masuk masjid, nggak boleh, kan belum mandi. Nah yang junub tuh nggak ada bekasnya, sudah bebersih, nggak ada bekasnya Pak, dia masuk masjid nggak boleh. Kalau yang haid kan ada bekasnya. Kalau sedikit mau pakai akal, iya tapi kan sekarang sudah modern, nggak boleh. Di dalam hadis Nabi SAW, istri Nabi SAW pernah diperintahkan Nabi untuk membawa tikar, jadi sejenis tikar, masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid. Tapi Nabi kemudian langsung menyuruhnya untuk keluar. Dia cuma sekedar untuk bawa tikar. Si Nabi SAW masuk, Nabi SAW langsung menyuruhnya keluar. Itu dalil bahwa sekedar masuk saja boleh, maksudnya sekedar lewat saja boleh. Terus kemudian keluar lagi. Ya kayak istri Nabi SAW. Kenapa kemudian hanya sekedar lewat itu diperkenankan? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan istri Nabi SAW. Tapi tidak berdiam diri. Berdiam diri itu kemudian kadarnya berapa? Kadarnya itu minimal adalah kalimat subhanallah. Kadarnya itu adalah minimal kalimat subhanallah. Berarti kadar tumakninah itu sudah disebut berdiam diri. Selanjutnya, li'anna al-junuba yahrumu alaihi dzalik, junub itu haram masuk dalam masjid, haram melakukan hal yang sama. Wala syakka inna hadatsaha asyad minal janabah. Jelas bahwa hadasnya orang yang haid, perempuan yang haid itu lebih hadasnya itu lebih kuat dibanding junub. Karena bahasanya kalau junub dia sudah bebersih, nggak ada bekasnya, tapi tetap tidak boleh kalau belum mandi besar. Bagaimana kalau hanya sekedar melewati masjid? Wa in dakhalat maratan fasahih al-jawaz kal junub. Kalau seandainya dia hanya lewat saja diperbolehkan, sekedar lewat saja diperbolehkan. Tapi Imam Ibnu Hajar menghukuminya makruh. Makruh lewat. Kan di dalam adab tidak boleh hanya sekedar lewat masjid. Misalnya di gambarannya gampang lah, yang di bawah saja masjid yang ada di sekolah. Ada anak masuk ke ke sekolah itu, ke ruang kelas, terus kemudian kelasnya kebetulan ada di seberang. Dia nggak mau muter masjid, dia naik ke masjid. Nggak junub, nggak haid, cuma mau lewat aja supaya kemudian potong jalan bisa langsung ke kelas berikutnya, ke kelasnya. Kelasnya kemudian masuk ada di depan, dia nggak mau muter dikit, nggak mau. Jadi maunya langsung potong jalan, makruh hukum. Lewat doang untuk nyebrang itu hukumnya adalah makruh. Di dalam adabnya tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan itu artinya makruh hukumnya, bukan haram hukumnya. Hukumnya adalah makruh. Tapi para ulama di masa yang lalu mendengar kalimat makruh itu seakan-akan haram. Zaman dulu Pak, dengar kalimat makruh itu sudah, wah ini masjid ini urusannya, bukan urusan kecil. Makruh itu berarti mereka hindar. Marah kalau ada orang yang kemudian lewat masjid hanya sekedar lewat doang, nggak ada hajat apa, lewat doang. Kecuali kalau rumahnya itu masjid. Oh satu lagi yang lupa, ini yang perlu juga disampaikan. Yang dimaksud masjid itu adalah segala sesuatu yang diniatkan menjadi tempat sholat. Yang dimaksud masjid adalah segala sesuatu yang diniatkan sebagai tempat sholat. Contohnya di rumah ada musola, maka termasuk di musola tadi tidak boleh, bagi orang yang haid tidak boleh berdiam diri gitu. Jadi tempat yang biasa dipakai untuk sholat. Di dalam kitab Taqiyat kalau tidak salah ya, mudah-mudahan, soalnya ada beberapa kitab yang merujuk tadi malam, ada kalimat yang menarik begini.
digambarkan di situ setelah menjelaskan bahwa segala tempat sholat itu tidak diperkenankan untuk duduk di dalamnya, ada kalimat begini, bahkan para ulama ada yang memakruhkan gitu ya, ibu-ibu yang haid makruh, ibu-ibu yang haid duduk bersama orang-orang yang sedang sholat di tempat yang meskipun bukan masjid. Contohnya misalnya lagi Idul Fitri. Idul Fitri kan sholat, terus kemudian itu kan sholat gitu, orang datang ke lapangan itu untuk sholat. Nah yang haid itu makruh berada di situ. Itu salah satu pandangan saja. Tapi para ulama kemudian mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak masalah, apalagi untuk syiar, apalagi tujuannya untuk syiar. Tapi ini yang ingin saya kaitkan adalah kaitan hukum tadi dengan tempat yang memang biasa dipakai untuk tempat sholat. Artinya ibu-ibu kalau lagi haid datang ke majelis nggak ada masalah, boleh. Apalagi ada ulama yang kemudian menghukumi sunnah dengan tujuan syiar, tujuannya untuk syiar. Sunnahnya itu tujuannya untuk syiar, supaya jumlahnya banyak yang datang ke tempat itu. Dia nggak sholat, tapi kan dia bisa mendengarkan khutbah. Diperbolehkan. Wa mahalul khilaf idza aminat alla tulawwith al-masjid bi an talajjamat ini titiknya hilang satu ini, harusnya di situ fa, alif sin ta fa ro ta. Di sini alif sin nun fa ro ta, ini titiknya hilang, maksudnya titik ta-nya di sini tertulis jadi nun. Wastasfarat wa mahallul khilaf, terkait dengan perbedaan idza aminat alla tulawwith al masjid bi an talajjamat wastasfarat fa in khafat talwith haruma bila khilaf. Terkait dengan perbedaan masalah lewat masjid, jika dia sudah mempergunakan penghalang, pembalut, kain gitu ya, intinya tidak akan mengotori masjid, maka diperbolehkan untuk sekedar lewat, al-jawaz. Tapi kalau tidak mempergunakan itu sambil ada kekhawatiran dapat mengotori masjid, maka hukumnya adalah haram. Bukan hanya haramnya terkait dengan orang yang haid bakal mengotori masjid. Ada orang luka, darahnya itu mengalir, dan dikhawatirkan luka darah mengalir tadi bakal mengotori masjid, maka haram hukumnya lewat masjid. Ada orang bawa sendal, di sendalnya ada najis, bawa masuk masjid, terus najis yang tadi khawatir dapat mengotori masjid, maka haram dia bawa sendal ke masjid. Najisnya nempel di sendal, terus gimana? Didiemin di luar? Jangan, bersihin. Makruh mendiamkan najis di sekitaran masjid. Sendal kita, Pak, ada najisnya, Pak, udah pasti ada najis, maksudnya kelihatan gitu najisnya, terus kemudian kita diamkan di sekitaran masjid, itu makruh didiamkan di situ. Kenapa? Karena khawatir bakal ada yang nginjek itu najis kemudian masuk ke dalam masjid. Bagaimana? Bersihin itu najis, jangan ditaruh di sekitaran masjid. Sama seperti kan kucing sekarang banyak ya, banyak gitu kucing. Ada kucing pipis di sekitaran masjid, gitu, pipis sekitaran masjid. Terus kemudian nggak dibersihin, dilangkahin, nggak dibersihin, nggak dikasih tanda. Akhirnya kemudian tuh najis kucing itu kemana-mana. Satu lagi, Pak, merokok dalam masjid. Bapak kalau mau merokok jangan di dalam masjid, Pak. Merokok dalam masjid, ya Allah ya Rabbi. Katakanlah rokok itu makruh, katakanlah rokok itu hukumnya makruh. Saya nggak tahu ya, saya tidak setuju, Pak. Masalahnya bukan masalah
masalah haramnya. Selama ini ketemu dengan Al Habib Zain di Aliyah dulu lah saja. Di Aliyah rokok itu adalah haram, tidak merokok. Kemudian ketemu sama Al Habib Zain bin Ibrahim Zuhaid, beliau tidak merokok, bahkan beliau mengharamkan rokok. Ketemu sama Al Habib Salim Syatri, beliau tidak merokok. Terakhir ketemu sama Habib Rizik Syihab, beliau juga tidak merokok, bahkan mengharamkan rokok. Paling tidak satu hal saja, tidak merokok di masjid. Itu kita hindari, karena banyak majelis-majelis. Satu saat saya datang Pak, diundang di satu acara maulidan. Masuk itu sudah ngebul, itu masjid itu ya. Masjid, acaranya dalam masjid. La ilaha illallah. Sampai depan itu sebelah mana depan itu ya? Kiblatnya sebelah mana itu? Itu depan di masjid. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Jadi di gelas-gelas itu isinya adalah rokok. Orang lebih milih rokok daripada makanan. Meskipun kemudian ada yang berpandangan bahwa rokok itu hukumnya adalah makruh. Tapi tidak diperkenankan merokok di dalam masjid. Ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Gak usah milih ngaji merokok, nggak ada masalah. Tapi itu tidak berlaku di Aliyah. Di Aliyah tidak berlaku Pak. Nggak berlaku. Kalau ada ustadz di sini merokok dipecat Pak. Kalau ustadz ketahuan merokok pecat, nggak usah ustadz. Pegawai aja kalau merokok sembunyi-sembunyi. Pegawai ada yang masih merokok. Mereka kalau merokok sembunyi-sembunyi, nggak berani mereka merokok di sembarang tempat. Ketahuan merokok pecat Pak. Kalau jemaah, di jemaah diserahkan sama masing-masing jemaah. Nggak ada jemaah dipecat Pak, nggak ada jemaah dipecat. Kalau seandainya fa'in khafat at-talwith, kalau seandainya dia takut bakal mengotori masjid, haruma bila khilaf, maka hukumnya haram tanpa ada perbedaan. Termasuk dari contoh-contoh yang tadi. Kenapa? Karena masjid tempat yang mulia. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa ghairuhu wa laysa hadha min khasiyatil haid. Ini tidak khusus kepada orang yang haid saja, tapi termasuk ini yang disebut tadi, bal man bihi salisul baul, termasuk orang yang khawatir mengotori masjid karena dia punya penyakit beser. Penyakit beser, salisul baul, penyakit beser. Kan sekarang sudah ada itu Pampers. Jadi Pampers itu sebenarnya itu ya namanya Pampers teh merek gitu ya, merek. Udah ada kan sekarang, pelindung sudah ada. Jadi kalau bakal mengotori, orang yang salisul baul itu sama dengan orang istihadah. Jadi ibu-ibu kalau menemukan kasus istihadah, orang yang dipastikan istihadah, damul fasid, istihadah, wajib melaksanakan sholat meskipun darah keluar. Termasuk orang yang salisul baul, orang yang beser, wajib melaksanakan sholat meskipun pipisnya keluar. Terus bagaimana cara dia ibadah padahal kotorannya keluar? Syaratnya ditambah 2 terkait dengan persiapan dia sholat. 1, dia harus wudhu setelah masuk waktu. Dia bebersih, masuk waktu, bebersih, wudhu, beres wudhu, jangan bikin jeda lama untuk melaksanakan sholat. Langsung mualah bidaimil hadath. Beres wudhu langsung sholat. Bagaimana dia menunggu jamaah? Dia menunggu jamaah. Mana yang lebih utama? Dia menunggu jamaah atau sholat sendiri? Kalau dia menunggu jamaah bakal ada jeda lama, maka sholatnya sholat sendiri. Tapi kalau seandainya antara dia wudhu dengan jamaah itu tidak lama, maka sebaiknya dia menunggu jamaah. Kalimatnya begitu. Au bihi jarahatun nadhahatun, atau dia punya luka yang lukanya bakal mengotori masjid seperti tadi. Berdarah, darahnya itu bakal mengalir dan menetes ke masjid, najis darah, maka dia tidak diperkenankan untuk lewat ke masjid. Ini cerita lewat, ini cerita melewati masjid, bukan cerita berdiam diri di masjid. Ini cerita melewati masjid. Wa yakhsha
min mururihi at-talwith, dan dia khawatir dengan dia lewat tadi dapat mengotori masjid. Laisa lahul ubur, dia tidak diperkenankan untuk melewati masjid. Jadi kalimatnya jelas bahwa orang yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh duduk di masjid, tidak boleh berdiam diri meskipun berdiri. Ada 4 syarat memang terkait dengan hal ini. Satu, syaratnya dia harus muslim, berarti orang kafir tidak masuk di dalam hukum haram tadi. Yang kedua, dia mukallaf, berarti orang yang gila tidak termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah selain Nabi, berarti Nabi nggak ada masalah berada di dalamnya. Yang keempat, tanpa adanya uzur. Kalau ada uzur, maka dia diperkenankan untuk berada di dalam. Contoh, lagi berdiam diri di masjid, lagi i'tikaf di masjid, masjid kekunci dari luar, dan pada saat yang sama datang haid. Haidnya datang. Dia kondisi perempuan tadi haidnya datang. Dia terkunci di masjid, maka ini disebutnya uzur. Dia tidak haram berada di dalamnya sampai pintu terbuka. Kan ada kasus itu, Pak, terkunci di dalam kereta. Jadi dia tidur sampai Bogor, nggak ada yang bangunin. Baru keluar dari kereta sekitar jam 12 malam, karena ada yang lagi ngecek ini ronda, lagi ngecek kereta, diketok-ketok, Pak bukain. Yang ronda sampai takut itu, ngapain ada orang di dalam kereta. Nah mungkin saja kan masjid, mungkin pernah terjadi pada saat di Medina. Jadi Medina itu, seingat saya ada cerita di Medina itu ada yang tertidur di masjid. Jadi dia tidur itu di gulungan karpet. Jadi dia tidur, karpet digulung, nggak tahu bahwa itu di dalamnya ada orang lagi tidur. Terkuncilah dia di masjid. Jadi dia i'tikaf sampai subuh. Sayangnya orang ini pada saat tidur di masjid itu dalam keadaan junub. Jadi malamnya itu dia tidur di masjid, kemudian dia junub. Nah ini kondisinya dia uzur berada di dalam masjid. Wallahu a'lam. Itu kondisi. Jadi ada 4 syarat tadi. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Berikutnya kalimatnya adalah sampai pada kalimat walau kana na'lud dakhil mutanajjisan wa yatanajjasu minhul masjid. Itu nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ini contoh yang tadi sebenarnya terkait dengan sendal yang ada najis. Wa qala walau kana na'lud dakhil, sampai kalimat itu. Wallahu a'lam. Kita lanjut salawat dan doa haji. Zulhijjah itu jatuh di hari besok ya. Jadi sore ini sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Ba'da asar ini sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Sehingga hari Rabu besok kita sudah bisa mulai melaksanakan puasa, insya Allah. Kita lanjut salawat dan doa haji bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlil laki salatan tarzuquna min ahli tawfiq wa tuballighuna bihal hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlil laki salatan tarzuquna min ahli tawfiq wa tuballighuna bihal hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlil laki salatan tarzuquna min ahli tawfiq wa tuballighuna bihal hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah al-musharrafa wa Zamzam wal Makha wal Mash'ar al-haram wa ila al-Madinah al-munawwarah ya Aziz ya Rahman birahmatika ya arhamar rahimin.
kita lanjut Ihya sampai pada kalimat wa fi asfariha ula'i nadhrun lil fuqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ila al-qalam sannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid darain amin qala wa fi asfariha ula'i nadhrun lil fuqaha. Kita masih membahas beberapa sikap kritisnya Imam Ghazali terhadap para ahli tasawuf. Tentunya yang tidak sesuai dengan jalan tasawuf yang sebenarnya. Wa fi asfariha ula'i nadhrun lil fuqaha. Terkait dengan asfar, maksudnya di sini perjalanan jauh. Haula'i, mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah ahli tasawuf. Nadhrun lil fuqaha, menjadi perhatian bagi ahli fikih. Bagaimana, bolehkah para ahli tasawuf ini melakukan perjalanan, melihat berbagai tempat, melihat berbagai negeri, mengambil keputusan untuk keliling melakukan perjalanan? Para ahli fikih mengatakan terkait dengan hal ini min haitsu innahu it'abu nafsin bila faidati. Kenapa? Karena melakukan hal itu, maksudnya melakukan perjalanan itu dapat meletihkan, dan bila faidatin, nggak ada faidah. Jadi jalan-jalan itu bisa tidak ada faidah. Jalan-jalan itu bisa lebih sedikit faidahnya daripada mudarat. Lebih sedikit, faidahnya lebih sedikit, lebih banyak mudaratnya gitu maksudnya. Gimana kalau jalan-jalannya isinya faidah semua? Ibu-ibu kemarin yang sempat ikut perjalanan ke Banten misalnya, itu perasaan kita melakukan perjalanan betul-betul tanazuh, main itu cuman sebentar. Kalau nggak salah dari datang jam 6 ya, jam 7 ya. Jam 7 datang, jam 11 sudah kembali. Setelah itu isinya semuanya sholat jamaah, khataman, wirid, zikir, nggak ada yang lain, cuma itu aja. Nganter Abi lihat hibah tanah, kita ke Baitun Nawawi di Tanara, ngelihat tempat Imam Nawawi mengarang kitab, rumah Imam Nawawi, tempat beliau mengarang kitab. Terus kemudian silaturahim ke salah satu murid. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi kebanyakan isinya adalah ibadah. Tapi untuk membuat kayak begitu tuh sulit gitu. Sulit. Kalau nggak bareng sama kiai, nggak bareng sama orang-orang, sulit Pak. Kebanyakan yang namanya jalan-jalan ya jalan-jalan. Yang namanya jalan-jalan ya jalan-jalan gitu. Refreshing aja jalan-jalan. Senang-senang dari pagi sampai sore, sepulang gitu ya. Nyaris malah sholatnya digeser waktunya gitu ya. Belum waktunya untuk dijamak, udah dijamak. Iya, lu ke mana namanya? Ke puncak, orang Bogor ngapain ngejamak? Puncak Pak, jalan-jalan di puncak. Terus jamaknya ngapain jamak? Kan belum sampai 2 marhalah gitu misalnya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan dibolehkan untuk menjawab, tapi lu deket kok, tujuannya cuma jalan-jalan gitu. Belum jauh. Malah kemarin ada ibu-ibu yang nanya, kan babnya ngaji terkait dengan jamak, Ustaz boleh nggak itu kalau keliling Bogor sampai 80 kilo terus boleh jamak? Nggak boleh. Ngapain keliling Bogor terus jamak? Jalan keliling Bogor 80 kilo boleh nggak jamak? Nggak boleh. Ada aja itu pertanyaannya. Wa qad yuqalu inna dzalika mamnu'un. Telah dikatakan oleh para ahli fikih, perlakuan itu bagi orang ahli tasawuf adalah mamnu', adalah terlarang. Kenapa? Karena kedudukan tasawuf itu yang begitu tinggi. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, semua ilmu itu sudah terkontaminasi dengan urusan dunia.
kecuali ilmu tasawuf. Celakanya jika kemudian orang yang berilmu tasawuf itu juga sudah terkontaminasi gitu. Maka kemudian ahli fikih mengatakan bahwa jika ahli tasawuf itu melakukan perjalanan yang perjalanan tadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, itu mamnu, terlarang. Tapi bagaimana pandangan Imam Ghazali? Walakinna shawab indana, akan tetapi yang benar menurut kami, kata Imam Ghazali, annahkuma bil ibahah, kami menghukumi bahwa perjalanan orang ahli tasawuf untuk melakukan perjalanan di dalam perjalanan keluar kota atau apapun itu namanya, hukumnya adalah boleh. Hukumnya bukan sunnah, hukumnya adalah boleh. Boleh. Berarti kalau ada kalimat boleh itu masih ada hal yang kemudian harus diperhatikan. Fa inna hududahum at-tafarruju an karbil batalati bi musyahadatil bilad al-mukhtalifah. Fa inna hududahum, jadi bahwa pilihan mereka untuk melakukan perjalanan tadi, kesenangan yang kemudian mereka dapat itu gitu ya, ankar bil batalati bi musyahadatil bilad al mukhtalifah, itu dia peroleh fa inna hududahum at-tafarruju an karbil batalati bi musyahadatil bilad al mukhtalifah. Jadi dengan mereka melakukan perjalanan tadi, mereka sebenarnya mendapatkan kesenangan dengan memandang wilayah-wilayah yang berbeda itu. Sebenarnya mereka mendapatkan kesenangan. Ada bagian yang mereka dapatkan gitu. Bahasanya begitu. Wa hadhil hudud wa in kanat khasisatan fa nufusul mutaharrikina li hadhil hudud aidan khasisatun. Ini kalimat. Kesenangan ini yang didapat dari perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang ahli tasawuf tadi, wa in kanat khasisatan, meskipun ada keburukannya, ada mudaratnya. Fanufusul mutaharrikina li hadhil hudud aidan khasisatun. Jiwa yang menggerakkan itu juga sebenarnya buruk, juga sebenarnya tidak baik. Maksudnya menyenangkan sesuatu yang buruk dengan pekerjaan yang buruk, menurut Imam Ghazali nggak ada masalah aja. Menyenangkan sesuatu yang buruk dengan pekerjaan yang buruk. Hati ini terkadang memang suka dengan hal-hal yang buruk. Menurut Imam Ghazali, yang disebut buruk itu segala sesuatu yang nggak ada faedahnya. Yang nggak ada faedahnya itu buruk. Buruk kata Imam Ghazali. Dan menempatkan yang buruk dengan pekerjaan yang buruk, ya silakan saja. Nanti akan ada rasa kesakitan yang kerasa kok gitu. Biar belajar dari itu gitu. Tapi kan batasannya adalah bagi orang ahli tasawuf itu tidak semuanya buruk gitu. Bepergian bagi ahli tasawuf pasti ada mudarat. Tapi persentase mudarat dengan manfaatnya masih jauh lebih banyak manfaatnya. Yang buruk, yang bagian dari yang buruk itu bagaimana? Bagian yang buruk tadi adalah bagian yang nanti akan dirasakan sebagai bagian yang sakit. Dan sakit itu sebagai pelajaran. Nggak enaknya itu sebagai pelajaran. Ibu-ibu jujur aja deh, kita berangkat nih ke puncak, macet, mau jalan-jalan kan nih, mau jalan-jalan, mau senang-senang, sudah bawa duit tuh 5 juta, mau berangkat ke puncak, sampai puncak capek nggak? Capek. Udah nih, udah senang-senang, duit habis tuh, udah 5 juta, udah kekuras lah, udah beres tuh duit 5 juta habis, kekuras. Pulang dari puncak, capek lagi, udah duit habis, capek. Itu kan sebenarnya adalah bentuk dari apa yang Imam Ghazali ingin sampaikan. Ada rasa sakit dari kesenangan yang diambil tadi gitu. Oh, ada rasa sakit. Ternyata gini doang ya. Capek. Capek ya. Cuman itu aja. Udah, apa sih rasanya berenang di lautan?
Ya udah gitu aja, cuma gitu aja Pak. Kemarin ada anak-anak jalan sampai kemananya, ke Banyuwangi, snorkeling itu melihat kedalaman air. Capek nggak? Capek Pak. Ada nggak kesannya? Iya, kesannya cuma itu aja. Kesannya itu hanya pada saat pergi dan kemudian snorkeling, beres, diceritakan hanya 2, 3, 4 hari, beres, habis itu nggak pernah ceritakan lagi. Udah nggak pernah ceritakan lagi. Tapi hebatnya, kesan pada saat ngaji itu tidak pernah hilang. Kesan bertemu dengan orang-orang soleh itu nggak pernah hilang, Pak. Kesan hidup ngaji di pesantren, ketemu dengan para asatis, ketemu dengan para ulama, ketemu dengan para kiai, ketemu dengan para habaib, itu tidak pernah hilang. Kesannya itu nggak pernah hilang, nggak pernah hilang. Jadi setiap kesenangan itu tidak semuanya menyenangkan. Banyak sekali kesenangan itu mengundang rasa sakit, begitu. Wala ba'sa bi'it'abi hayawanin khasisin lihaddin khasisin yaliku bihi wa ya'udu ilaihi. Nggak ada masalah, la ba'sa bi'it'abi hayawanin, untuk melelahkan, membuat lelah hayawanin, hewan itu maksudnya nafsu. Khasisin, yang di situ ada keburukannya, lihaddin khasisin, dengan sesuatu yang juga buruk. Biar apa? Biar kemudian merasakan rasa sakit itu. Yaliku bihi, yang memang layak baginya, wa ya'udu ilaihi, yang memang ada pelajaran kembali kepadanya. Tapi masalahnya tidak semua orang kemudian mampu merasakan rasa sakit itu. Fahuwa muta'adzin wa huwal mutaladzin. Itu menyakitkan, meskipun dalam rasa sakit itu ada kelezatan. Ada kelezatan yang dapat, tapi sakit gitu. Capek itu kan gak enak. Capek itu tidak enak. Apakah setelah ibu-ibu berangkat ke puncak itu jadi awet muda? Enggak. Yang ada habis itu pusing gara-gara duit habis. Pusing, duit habis. Hanya gara-gara duit. Jadi ya memang gak ada. Kalau bahasa yang saya dapat dari Habib Muhammad Al-Haddad, Allah yarhamhu, sudah meninggal dunia, beliau bilang nasihat, satu saja nasihat, satu-satunya kesenangan yang paling indah adalah duduk di majelis ilmu. Hanya itu aja kan? Satu-satunya kesenangan yang paling indah dalam hidup ini hanya duduk di majelis ilmu. Kan? Gratis duduk di majelis ilmu, gratis. Tapi pulang bawa segala-galanya, bawa kesenangan, kebahagiaan. Itu tuh bisa mumet, riet, datang ke majelis ilmu, hilang itu mumet, riet. Ya bapak yang lagi kesel di rumah, ibu-ibu yang lagi kesel di rumah datang sih. Hilang semua, capeknya hilang, lelahnya hilang, kesalnya hilang semuanya, hilang. Masya Allah, begitu ya hebatnya majelis ilmu itu. Jadi tidak ada tempat yang membahagiakan kecuali majelis. Nah, ibu pengen bahagia ngaji, pengen bahagia, nah, nggak ada yang lain. Kalau ada orang cari kebahagiaan di tempat yang lain, salah. Mereka keliru. Itu hanya khayal dan angan-angan. Bahasanya begitu. Satu-satunya yang bisa membahagiakan adalah datang ke tempat ilmu, dan dari ilmu tadi kemudian kita beramal. Kan amal itu harus dengan ilmu. Berangkatnya amal itu harus dengan dasar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bi barakatil Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
وإن صدق الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة من المكرمين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن جملا رأيت خاسئا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبحون ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وعيد نفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنه ويبصر بعينه ويمشي برجله ويبطش بيده ويتكلم بشفتين حصلت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف هذا من الجن والإنس ويهدروني عز جلاله وجنتنا وتقدست أسماء ولا إله غيره اللهم إني أجرك في نور آدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحريمهم مكرهم وكيدهم أدفنا من أراد لي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي مع عظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك تحسن بنا بأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا أصلت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارشدني بعينك التي لا تنام واكلفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا المستغيثين يا جلك الهالكين اكفني شر كل ضارك يترك بليل أو نهار إلا ضاركا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أنقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد اللهم شفائي بسم الله الركيب اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفرني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.